Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi studi Islam, dosen pengampu Bapak Miftahul Huda MAG. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 1 Yunita Mulydianisa dengan NIM 2320063, 2 Ahmad Dali Rahman 2320064, dan Anis Najibah dengan NIM 2320065. Pengertian epistemologi bayani, irfani, dan burhani. A. Epistemologi bayani. Secara etimologis, al-bayan bermakna proses penampakan serta aktivitas memahami dan memahamkan. Dalam definisi lain, Al-Jabiri berdasarkan makna yang diberikan Kamus Lisan Al-Arab mengartikan sebagai alfaz wa infisal dalam kaitannya dengan metodologi dan al-duhur wa al-idar berkaitan dengan visi dari metode bayani. Al-bayan juga mencakup pengertian proses mencari kejelasan dan pemberian penjelasan, upaya memahami dan komunikasi pemahaman, perolehan makna atalaki, dan penyampaian makna. Yang kedua, epistemologi irfani. Kata irfan atau gnosis merupakan bentuk masdar dari kata arofa yang artinya pengetahuan, ilmu, dan hikmah. Kemudian kata ini lebih dikenal sebagai terminologi mistik dengan kata ma'rifat dalam pengertian pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan ekstoris merupakan pengetahuan yang diperoleh indera dan intelek melalui istidlal, nazar, dan burhan. Sedangkan pengetahuan irfan atau pengetahuan esoteris adalah pengetahuan yang diperoleh qalb melalui kasyaf, ilham, dan i'yan atau persepsi langsung. Yang ketiga, epistemologi burhani. Al-burhan berarti argumen yang pasti, tegas, dan jelas. Dalam pengertian yang sempit, burhani adalah aktivitas pikir untuk menetapkan kebenaran pernyataan melalui metode penalaran, yakni dengan mengikat pada ikatan yang kuat dan pasti dengan pernyataan yang aksiomatis. Sebagai term epistemologis, seperti halnya bayani dan irfani, burhani adalah sebutan bagi sistem epistemik dalam tradisi pemikiran Arab Islam yang dicirikan oleh adanya metode pemikiran tertentu dan juga perspektif realitas tertentu yang secara genealogis berhubungan erat dengan tradisi pemikiran Aristotelian. Menurut Ibnu Sina, sebagaimana ditegaskan Atif al-Iraqi, burhani adalah kias yang disusun dari premis-premis yang pasti untuk menghasilkan kesimpulan yang pasti. Perbedaan epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Untuk epistemologi bayani menggunakan kias, istidlal illah, tanzil, dan syariat. Sedangkan epistemologi irfani menggunakan ma'rifat, wasol wasilah imam, takwil, dan hakikat. Dan sedangkan yang burhani yakni menggunakan akal indera, argumentasi, sebab akibat, dan ilmu pengetahuan. Contoh aplikatif epistemologi bayani, irfani, dan burhani dalam kajian Islam. A. Contoh aplikatif epistemologi bayani. Contoh metode kias yang digunakan dalam bayani adalah soal hukum meminum arak dari kurma. Arak dari perasan kurma disebut far atau cabang, karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas, dan ia akan dikiaskan pada khomer. Khomer adalah asal atau pokok, sebab terdapat dalam teks atau nas, dan hukumnya haram. Alasannya atau ilahnya karena mabukkan. Hasilnya, arak adalah haram karena ada persamaan antara arak dan khomer, yakni sama-sama memabukkan. B. Contoh aplikatif epistemologi irfani.
Contoh konkret dari pengetahuan irfani adalah pengalaman batin Rasulullah SAW dalam menerima wahyu Al-Quran. Namun, dengan keyakinan yang kita pegangi selama ini, mungkin pengetahuan irfani yang akan dikembangkan dalam kerangka ittiba ar-Rasul. C. Contoh aplikatif epistemologi Burhani. Contoh dari pola berpikir Burhani Imam Hanafi adalah ketetapan mengenai kafa'ah. Imam Abu Hanifah di Baghdad, yang merupakan komunitas campuran Arab, Persia, dan Turki, menetapkan peraturan tentang kafa'ah atau kesetaraan dalam hal kekayaan dan status dalam akad perkawinan. Sementara di Madinah, yang tersusun atas masyarakat yang lebih homogen, peraturan pernikahan seperti itu tadi tidak dibutuhkan. Untuk sebuah alasan yang sama, budak memiliki hak atas harta kekayaan di Baghdad, sementara di Madinah mereka tidak memilikinya.